Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Irfan, Stambuk FM 51 1886, mahasiswa dari Universitas Darul Arkom, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, Prodi S1 Teknik Informatika. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi geografi. Jadi di sini saya membawa tugas dan dosen saya menjelaskan tentang apa itu sistem informasi geografi. Jadi baik, langsung saja. Adapun tujuan pembelajarannya itu yang pertama, pendahuluan sistem informasi geografis dan aplikasi sistem informasi geografis, alasan penggunaan sistem informasi geografis. Adapun pendahuluan yang pertama, peningkatan dan pengembangan bidang sistem informasi menjadi sangat penting dan suatu kebutuhan dalam pembangunan. Yang kedua itu, pengembangan ini dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan ilmu dan teknologi informasi di berbagai bidang. Yang ketiga itu, pemanfaatan informasi kesehatan yang didapat dari sebagai sumber dan diintegrasikan dengan pengenalan wilayah akan menjadi sangat bermanfaat, terutama untuk intervensi kesehatan yang dipercaya lebih cost efektif. Sistem informasi geografis dapat berperan penting atau sebagai alat yang dapat memperlihatkan masalah kesehatan masyarakat, terutama berdasarkan wilayah atau area yang lebih spesifik, melalui kemampuan analisis kesehatan menjadi lebih spesifik berdasarkan wilayah sasaran. Adapun pengertian sistem informasi geografis itu sistem informasi geografis atau SIG adalah suatu teknologi baru yang pada saat ini menjadi alat bantu atau tools yang sangat esensial dalam menyimpan, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data atribut dan data spasial atau grafis. Adapun sinonim atau istilah sistem informasi geografis, yang pertama itu terminologi geografis informasi sistem. Sumber itu terminologi dari Amerika Serikat. Yang kedua, geografis informasi sistem. Sumbernya teknologi dari Eropa. Terminologi yang ketiga itu geomatik. Sumber dari terminologi dari Kanada. Terminologi yang keempat itu Georational Information System. Sumber dari terminologi yang berbasiskan teknologi. Yang kelima itu Natural Source Information System. Sumbernya itu terminologi yang berbasis disiplin ilmu. Yang keenam itu Geoscience of Geological Information System. Sumbernya terminologi yang berbasiskan disiplin ilmu. Yang ketujuh itu Spatial Information System. Sumbernya itu terminologi turunan non-geografi. Yang kedelapan itu Spatial Data Analysis System.
Terminologi sumbernya itu terminologi berdasarkan sistemnya. Aplikasi sistem informasi geografis di berbagai bidang. Yang pertama itu sumber daya alam, yang kedua perencanaan, yang ketiga itu kependudukan, atau demografi, yang keempat lingkungan, yang kelima pertahanan, keenam manajemen utility, yang ke baik. Saya lanjut. Jadi saya lanjut aplikasi GIS di berbagai bidang. Ada perpajakan, geologi, telekomunikasi, hidrogeografi dan kelautan, pendidikan, geologi pertambangan, transportasi, perhubungan, kesehatan, militer. Aplikasi di bidang kesehatan penyediaan data atribut dan spasial yang dapat menggambarkan distribusi atau pola spasial, penyebaran penderita suatu penyakit, pola atau model penyebaran penyakit, distribusi unit-unit, jumlah tenaga medis. Berikut fasilitas pendukung pelayanan kesehatan. Berikut gambar sistem informasi pemasaran berbasis rekam medis. Jadi lanjut, masih aplikasi yang sama. Jadi di sini dia menjelaskan tentang data-data rumah sakit terdekat di wilayah-wilayah dekat dari titik koordinat yang dipasang tersebut. Jadi adapun pemetaan atau cakupan program pelayanan imunisasi Kabupaten Kuningan tahun 2005 itu peta cakupan imunisasi Kabupaten Kuningan. Implementasi GIS, bidang sumber daya alam, inventarisasi, manajemen sumber daya alam, kesesuaian lahan untuk pertanian, lahan analisis daerah rawan bencana, dan lain-lain. Implementasi GIS, bidang perencanaan, perencanaan wilayah, perencanaan pemukiman transmigran, perencanaan lokal industri, dan lain-lain. Bidang pertanian, sistem informasi, pertahanan, manajemen pertahanan dan lain-lain. Di bidang kependudukan yaitu penyusunan data pokok, penyediaan informasi kependudukan atau sensus sosial ekonomi, sistem informasi pemilu, dan lain-lain. Adapun di bidang ekonomi, bisnis, dan marketing, penentuan lokasi-lokasi prospektif untuk pasar swalayan, kantor ATM, dan lain-lain. Di bidang militer, penyediaan data spasial untuk analisis rute perjalanan, logistik, peralatan perang,
dan sebagai tools untuk kebutuhan wargame dan lain-lain. Di bidang pendidikan, penentuan lokasi pendidikan, sistem informasi pendidikan akademis dan lain-lain. Bidang transportasi, jaringan transportasi, analisis penentuan rute-rute transportasi dan lain-lain. Subsistem informasi geografis, yang pertama data input, mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Yang kedua itu data output, menampilkan dan menghasilkan keluaran. Yang ketiga data manajemen, mengorganisasikan data spasial. Yang keempat data manipulation, menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Adapun bagian dari sistem informasi geografis yaitu input, data analis, manajemen data output. Alasan penggunaan sistem informasi geografis sangat efektif, dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang interaktif dan menarik, menggunakan data spasial dan data atribut secara integritas, dapat memisahkan dengan tegas antara bentuk presentasi dengan data-data, memiliki kemampuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terdapat di permukaan bumi. Alasan penggunaan sistem informasi geografis, mampu memvisualisasikan data spasial dan data atributnya, dapat dilakukan secara interaktif, dapat dengan mudah menghasilkan peta tematik, sangat membantu pekerjaan yang erat kaitannya dengan data spasial dan geoinformasi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.